Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di mushola ini dalam rangka salat zuhur secara berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita semua insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Seperti biasa pada kajian ba'da zuhur ini pada hari Rabu ini, untuk hari ini bertepatan pada ketepatan Ustadz Al-Mirzad Romza yang temanya sudah ada di monitor, yaitu tingkatan surga dan amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam tingkatan surga itu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kedua, kalau tidak bisa di surga Firdaus yang paling tinggi levelnya, yaitu bersama para nabi dan rasul, ini kita sebut klasternya, klaster para nabi dan rasul, maka kita ambil yang di taman-taman surga. Ini surga-surga yang terbaik, salah satunya adalah disebutkan dengan taman-taman surga. Dalilnya ada di dalam surat Al-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Langsung dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga, jannati wa 'uyun. Dan di dalam taman-taman surga itu ada mata air yang indah. Keistimewaannya, mereka akan menerima semua yang ia inginkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebutkan langsung? Karena surga pada umumnya, kalau kita menginginkan sesuatu, wildanun mukhalladun, akan datang pelayan-pelayan dari surga yang tetap muda. Itu di surat Al-Waqiah itu maksudnya. Wildanun mukhalladun, ada anak-anak muda yang menjadi pelayan. Jadi apa yang kita inginkan diantar oleh pelayan-pelayan. Tapi kalau dalam taman-taman surga, dia akan mendapatkan langsung yang dia inginkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti selayaknya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam menginginkan adanya pasangan, yaitu Ibunda Hawa, belum terucap Pak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam hanya terbesit di dalam hatinya. Itu di dalam Qasasul Anbiya disebutkan bahwa Nabi Adam itu baru terbesit kayaknya ada yang kurang di surga. Walaupun semuanya dia dapatkan, tapi dia membutuhkan seseorang yang bisa menenangkan, yaitu seorang pasangan. Bangun-bangun, Nabi Adam sudah bangun tidur di pangkuan Ibunda Hawa. Belum diucap gitu. Kadang-kadang kita kan pernah apa ya?
pengen sesuatu belum diucap, belum berdoa udah datang. Seperti itu Pak. Di dalam taman-taman surga ia akan menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu dulu di dunia orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kebaikannya langsung dirinci, maka kita lakukan amalan ini sebagai tunggangan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia adalah orang yang kalau di waktu malam tidurnya sedikit. Bukan sedikit-sedikit tapi tidurnya sedikit. Kenapa tidurnya sedikit? Tentu karena dia melakukan qiyamul lail. Nabi itu menghidupkan malamnya di setengah malamnya. Kalau kita minimal sepertiga malam yang terakhir, jam 3:30 lah Pak. Kalau enggak setengah jam sebelum azan lah kita stand. Kalau terlalu lama, ya 15 menit. 15 menit itu minimal Bapak dapat 4 rakaat plus 3 witir. 7 rakaat. Kalau Bapak udah witir sebelum tidur, maka Bapak tinggal tambah dengan salat tahajudnya saja 2 rakaat 2 rakaat. Jadi qiyamul lail Pak malam itu. Kata sebagian salaf, mereka yang tidak melakukan qiyamul lail seperti bangkai ya. Mati ya, mati itu kalau dia. Kata Umar bin Khattab, tidak ada kenikmatan dunia kecuali saya mendapatkan qiyamul lail. Jadi Umar tuh mendapatkan kenikmatan dunia kalau bisa hidup atau bisa bangun lalu melakukan qiyamul lail. Kalau kita kayaknya biasa aja enggak qiyamul lail. Tapi bagi yang dawam istiqomah, begitu kebangun pas azan enggak sempat qiyamul lail, di sininya ada perasaan sedih. Ya Allah kok bisa kesiangan ya. Padahal udah niat banget ya. Kalau Bapak udah ada perasaan itu lumayan Pak. Bapak udah naik level itu. Ketinggalan qiyamul lail aja Bapak sedih. Padahal dia sunnah. Tapi kalau dia sudah sangat terbiasa, maka akan ada muncul perasaan itu. Jadi malam hari dia melakukan qiyamul lail sehingga di waktu malam dia sangat sedikit tidur. Lalu apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan dia adalah orang yang selalu memohon ampunan di waktu sahar, di waktu pagi sebelum datangnya fajar. Jadi menjelang akhir daripada qiyamul lail kita sambil menunggu datangnya subuh, perbanyaklah istighfar. Kau tidak bertaubat atau tidak berdoa? Istighfar itu doa. Doa apa? Minta ampunan. Nah, jadi kalau diminta, apa doa terbaik? Doalah meminta ampunan. Istighfar. Beristighfar dan bertobat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Salah satu zikirnya seperti itu. Apalagi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang tahu bahwa pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Jadi mohon maaf Pak, kadang-kadang ada orang miskin, orang yang tidak mampu, tapi menjaga izzahnya. Dia nggak mau minta-minta, karena tahu bahwa Nabi SAW melarang minta-minta. Tapi karena kita tahu ada hak orang lain itu di dalam harta kita, kita yang memberikan. Jangan tunggu sampai dia yang minta. Jangan sampai ada tetangga kita yang sudah kelaparan sampai mati kelaparan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisinya. Oh dia nggak ngomong sama saya, kita yang harus peka. Maksud ayat itu adalah bahwa harta-harta kita ini ada hak orang yang harus dikeluarkan. Ya minimal zakat fitrah. Kalau sudah sampai nisabnya zakat mal dikeluarkan. Itu harta kita ada hak orang lain. Nah, kalau dia sudah menyelesaikan dengan semua yang wajib, lalu dia kerjakan 4 amalan ini, senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa menghidupkan qiyamul lail, mendawamkan istighfar dan taubat, lalu berinfak dan bersedekah, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Jadi taman-taman surga. Kita nggak bicara semuanya tadi ya, kita belum bicara sunnah yang semua, karena sunnah yang lain terlalu banyak. Kita fokus kepada apa? Perbanyak berbuat baik, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, beristighfar dan bertobat, berinfak dan bersedekah. Kalau kita bilang berat untuk qiyamul lail, maka berarti kita belum ada di posisi taman-taman surga. Wallahu a'lam. Sudah jam 1 Pak, apa kita selesaikan?
Kita cukupkan. Masih ada 2 lagi. Next. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kadang kan belum nyampe, itu level yang ke bawah. Kalau berat qiyamul lail nanti ada yang mungkin gak pakai qiyamul lail, Pak. Di surga semesta kita bumi gak pakai qiyamul lail. Kalau yang diangkat dari neraka itu masuk surga loh. Wah, itu surga yang terakhir. Jahanamiyun. Oh, itu ada hadis apa? Nanti kita akan bahas. Hadis orang yang terakhir masuk surga. Tapi mudah-mudahan kita bukan yang itu, Pak. Jadi Jahanamiyun itu mereka yang masuk surga paling terakhir. Mau langsung kita lompat ke situ aja, Pak. Jadi sekarang kita turun ke situ. Jahanamiyun itu kondisinya merana karena keluar dari neraka dengan merangkak. Nanti kita akan bacakan hadisnya, dan hadis itu sangat populer. Disebut dengan Jahanamiyun atau mantan penghuni jahanam. Keluar dari neraka terseok-seok, Pak. Kadang-kadang kakinya masih tersambar dari api neraka. Melewati asirat dengan merangkak, sampailah di depan pintu surga. Belum masuk surga dulu, Pak. Depan pintu surga ditampakkan sama Allah sebuah pohon di depan surga. Kata Allah, mau ke sana? Ya, saya ke sana udah alhamdulillah, katanya kita. Kayak tadi saya, Pak, dari jauh tuh panas. Saya duduk di depan aja tuh udah enak banget, Pak. Belum masuk sini saya, Pak. Baru di depan dong ada kanopinya gitu. Nah, itu penghuni surga yang tadi tuh begitu, Pak. Dikasih pohon dia udah senang. Masih jauh dari surga, surganya masih jauh. Kata Allah, kalau saya kasih itu kamu nggak minta yang lain ya? Enggak, saya nggak minta yang ini aja ya. Ngadem di bawah pohon aja udah. Di emperan aja emperan. Terus kata Allah, ya wes dikasih. Terus dia ngeliat, Pak, di depannya itu ada pohon tapi ada mata airnya. Kalau ke situ boleh nggak ya Allah? Ada airnya di situ. Dikasih sama Allah. Kata Allah, bukankah tadi kamu bilang nggak minta yang lain? Terus dia minta, Pak, nanti ada pohon-pohon sampai depan pintu surga. Akhirnya kata Allah, masuklah engkau ke dalam surga. Sampai masuk ke dalam surga, kata Allah, engkau mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang mereka miliki di dunia. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang paling raja disebut di dunia ini, 10 kali lipatnya untuk mereka yang paling sederhana atau yang paling miskin di surga. Yang paling miskin ini segitu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa yang lain, masuk surga aja udah alhamdulillah gitu. Nanti saya akan tunjukkan betapa kita bersyukur yang masuk surga aja udah alhamdulillah. Tapi ada syarat minimalnya. Nah, kalau syarat minimalnya ini aja kita nggak bisa, Pak. Wah, ini repot gitu. Ini syarat minimal nih, Pak. Yang nggak disebutkan keistimewaan surganya ini dia. Aku tidak menambah sedikit pun dari yang wajib, tapi tidak menguranginya. Nabi SAW, kalau dia mengerjakan itu masuk surga. Jadi kalau kita yang wajib aja keteteran, nah itu nggak ada posisinya kita. Allahu a'lam. Nanti kita akan cerita. Kalau yang kepedean masuk surga pintu mana aja itu? Alhamdulillah. Itu ada tiket terusan. Iya. Dia punya orang dalam mungkin. Orang dalam Marda. Mardalnya 1 syafaat anak solih. Kalau punya boleh lah Pak pede, Pak. Penghafal Quran anaknya boleh pede lah, Pak. Kalau anak penghafal Quran nggak punya, mungkin Bapak punya sohib yang memang sangat sohib di dunia, nanti dia bisa memberikan syafaat di akhir. Atau tidak menjadi orang yang mengharapkan syafaat dari Nabi SAW. Apa itu? Mereka yang tidak pernah melakukan sesuatu hal yang tidak diajarkan Nabi SAW. Maka dia berhak mendapatkan syafaat dan meminum air daripada al-hawd atau telaga Allah. Itu berarti itu ordal di akhirat itu. Kalau nggak dapat syafaat Nabi, syafaat orang salih dari teman dekat, kerabat, atau syafaat dari anak yang saleh, para penghafal Quran. Itu Bapak bisa lihat. Ya kalau nggak ngerjain yang sunnah-sunnah nggak apa-apa lah itu. Ada yang orang dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu sekali lagi kita harus berlomba dan terus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mahal yang di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu para sahabat orang-orang saleh berjuang, maka kita harus lebih berjuang daripada mereka. Wallahu taala alam, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah kasih dhaif kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim,
Allahu Akbar.